Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah atau pelajaran keimanan. Pelajaran ini pelajaran paling penting dan paling utama karena manusia, nilai manusia, inti manusia adalah pada keimanannya. Hanya saja kebanyakan manusia kurang perhatian terhadap keimanannya, terhadap kondisi hatinya. Kebanyakan manusia perhatiannya adalah kepada badannya, kepada zahirnya. Padahal hakikat manusia, inti manusia itu pada keimanannya. Kenapa demikian? Kebanyakan orang tidak mengetahui atau tidak merasakan buah daripada keimanan. Maka kapan seseorang mau berusaha meningkatkan iman, yaitu ketika seseorang itu mengerti tentang faedah atau tentang buah keimanan. Yang lalu sudah dibahas sampai nomor 10 daripada manfaat atau buah keimanan. Yang ke-11 kata beliau al-hadiyah asyara annal abda, bahwa hamba la budda an yusaba, setiap hamba itu pasti akan menghadapi musibah bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat, akan mengalami musibah berupa ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta maupun kekurangan jiwa atau nyawa, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Wal imanu, maka iman akbaru aunin, iman itu merupakan paling besarnya penolong ala tahammuli hadhil masaibi, untuk menghadapi musibah-musibah ini. Musibah rasa takut, musibah lapar dan seterusnya, itu tidak masalah bagi orang yang beriman. Al-Thaniya Asyarah, yang ke-12, Anal imana, bahwa iman yujibu lil abdi, akan menyebabkan hamba kuat tawakkul, akan mengantarkan hamba untuk menjadi hamba yang kuat tawakalnya, berserah dirinya Allah, kepada Allah. Li ilmihi, karena dia mengerti atau karena ilmunya, wa imanihi, dan karena keyakinannya, annal umura, bahwa segala perkara kulluha raji'atun ilallah, semua perkara itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa mundarijatun fi qada'ihi wa qadarihi, dan semua itu bersumber kepada ketentuan dan takdirnya, sehingga dia serahkan kepada Allah, yang disebut dengan tawakal. Salisa asyara, yang ke-13, annal imana, bahwa keimanan yusji'ul abda, keimanan itu bisa menguatkan hamba. Artinya hamba terluput dari sifat lawannya, yaitu jumud. Nah, jumud itu penakut, tidak pemberani. Wa yazidu syuja'atan, dan keimanan itu bisa menambah keberaniannya orang-orang yang berani.
fa innahu la li'timadihi 'ala Allahil Azizil Hakim. Hal itu disebabkan karena dia bersandar kepada Allah Al-Azizul Hakim. Wa liquwwati raja'ihi, dan disebabkan karena kuatnya rasa harap, wa tam'ihi, dan tingginya keinginannya, fi ma indahu, apa yang ada di sisi Allah. Nah, tahunu alaihi al-masyaqqatu, sehingga ringan baginya perkara-perkara yang berat. Nah, wa yuqdimu alal makhawifi, dan dia akan mendahulukan kepada yang ditakuti, wafan birabbihi, karena percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua dikembalikan kepada Allah sehingga rasa takutnya bisa hilang. Rajian lahu, dan penuh harap kepada Allah, rahiban, penuh rasa cemas kepada Allah, min nuzulihi an ainihi, dia takut, cemas, khawatir jangan sampai dia ditinggal oleh Allah Azza wa Jalla. Bikhaufihi minal makhluk, dia takut ditinggal oleh Allah karena rasa takut pada makhluk. Maka rasa takut pada makhluk hilang karena percayanya dia kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan rahiban. Ar-rabi'a asyara, yang ke-14, annal imana, bahwa keimanan, wasababil a'zam, keimanan itu merupakan sebab terbesar, li ta'alluqil qalbi billah, sebab terbesar bergantungnya hati kepada Allah, fi jami'i matalibihi, untuk memperoleh apa yang diinginkan, ad-diniyati wa dunyawiyati, baik perkara duniawi atau perkara agama. Nah, jadi untuk bergantungnya hati, terikannya hati kepada Allah, itu imanlah yang membimbing. Khamisa asyara, yang ke-15, anal iman, bahwa iman, yad'u ila husnil khuluq, itu menyeru, mengajak iman itu pada baiknya akhlak yang baik. Ma'a jami'i tabaqatin nas, ketika bergaul dengan seluruh tingkatan manusia. Adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada gurunya, adab kepada anak-anaknya, istrinya, dan seterusnya. Itu semua sudah ditentukan, sudah dibimbingkan dalam syariat Islam. Wa idza dha'afal iman, apabila iman itu menurun atau melemah, awin naqasa awin harafa, atau imannya itu berkurang atau menyimpang, asbara dzalika fi ahlakihil abdi, maka itu akan berpengaruh pada akhlak hamba. Inhirafan, akhlaknya bisa bengkok, inhiraf artinya bengkok. Nah, bihasbi bu'dihi anil iman, tergantung nyimpangnya seseorang daripada iman. Nah, ini yang ke-15, buah daripada iman. Nah, Salah 16 dan seterusnya kita baca pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan pelajaran akidah. Kita sedang membahas tentang macam-macam ibadah hati yang diwajibkan ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ibadah itu dipalingkan pada selainnya. Yang pertama sudah dibahas, yaitu doa. Yang kedua adalah khauf. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, yaitu khauf. Khauf itu artinya rasa takut. Nah, Allah berfirman, "Fala takhafuhum khafuni." Janganlah kalian takut pada mereka dan takutlah kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman.
Ini surat Al-Imran 175. Perintah dari Allah kepada orang-orang beriman untuk takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Al-khawfu, apa itu takut? Khawf itu apa? Huwa az-za'ru. Az-za'ru itu cemas. Wa huwa infi'alun, yaitu infi'al yasulu bitawqi'i ma fihi halakun au dararun au adza. Kecemasan pada hati seseorang khawatir jatuh pada perkara yang membinasakan atau sesuatu yang membahayakan atau gangguan. Itu namanya khauf. Bahasa kita takut. Nah, waqad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khaufi awliya'i syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang takut pada wali-wali syaitan. Nah, wa amara, Allah memerintahkan di ayat tadi biqaufihi wahdah, untuk takut kepada Allah saja. Nah, setan ini juga menakut-nakuti para pengikutnya. Dan itu dilarang oleh Allah untuk takut pada syaitan. Nah, wal khawfu salah satu anwa'in. Khawf atau takut itu ada 3 macam. An-naw'ul awal, macam pertama, khawfun tabi'i. Namanya khawf tabi'i. Takut secara tabiat. Tabiat sendiri maknanya cetakan atau bawaan. Sudah tabiatnya, sudah bawaannya. Kakhawfil insani minas sibai, seperti takutnya manusia pada binatang buas. Misalnya kita dikejar harimau, itu kan takut gitu. Wan nari, atau takut pada api. Wal ghoroki, takut tenggelam. Nah, wa hadza la yulamu alaihi al-abdu. Perasaan takut tabii ini jika ada pada seseorang, maka itu tidak dicela. La yulamu, tidak dicela. Qala Allah Ta'ala an Musa, Allah menceritakan tentang Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asbaha, maka di pagi hari, fil madinati, di kota itu, khaifan yataraqqab. Nabi Musa kondisi takut. Di pagi hari Nabi Musa takut karena mendengar kabar bahwa beliau sedang diburu oleh tentara Fir'aun untuk dibunuh. Karena membunuh membunuh kaumnya Fir'aun. Lakin idza kana hadzal khaufu, di sini walaupun tabi'i ini, walaupun takut tabiat itu masih ada catatan, kata beliau. Idza kana hadzal khaufu, kalau rasa takut ini, kama dzakara Syekh rahimahullah, sababan litarki wajibin, menjadi sebab meninggalkan yang wajib. Misalnya karyawan atau karyawati dilarang sholat oleh tuannya atau oleh bosnya, atau dilarang pakai hijab perempuannya, yang lakinya harus potong jenggot misalnya, harus isbal, tidak boleh mengangkat celananya. Kemudian dia takut pada bosnya, sehingga dia tinggal, menjadi sebab rasa takutnya tadi meninggalkan yang wajib. Waktu azan dia tidak sholat jamaah karena takut sama bosnya. Afili maharamin, atau mengerjakan yang haram, tapi disuruh cukur jenggotnya. Karena haraman, maka rasa takut yang seperti ini haram, walaupun tabi'i. Nah,
li'anna ma kana sababan litarki wajibin, karena apa-apa yang atau sesuatu yang menjadi sebab meninggalkan yang wajib, au fi'li muharramin, atau mengerjakan yang haram, fahuwa haramun, maka itu haram hukumnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ayat tadi. Fala takhafuhum, kata Allah, jangan takut pada mereka. Nah, wa khafuni, takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin. Nah, wal khaufu minallah, takut kepada Allah itu yakunu mahmudan, kadang terpuji, wa yakunu ghairu mahmudin, kadang tercela. Fal mahmud, maka yang terpuji itu takut yang bagaimana? Maka nat ghayatuhu an yuhawla bainaka wa baina ma'siyatillah, bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkul muharramat. Rasa takut yang terpuji itu kalau rasa takutnya itu membawa kamu atau menjadi penghalang rasa takutnya, atau rasa takutnya menghalangi kamu untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga rasa takutnya itu, kata beliau, yahmiluka, membawa engkau ala fi'lil wajibat, untuk mengerjakan yang wajib, wa tarkal muharramat, meninggalkan yang haram. Maka itu rasa takut yang terpuji. Faidah hasalat hadhil ghayah, kalau ini diperoleh, sakanal qalbu, maka hatinya akan tenang. Kalau takut pada Allah, yang penting takut pada Allah. Bosnya marah atau dipecat atau apa, toh pemberi rezeki itu Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Watma'anna, dan tenang sama ya dengan sakana. Wa ghalaba alaihi al-farhu, dan dia akan mengalami ketentraman binikmatillah, atas nikmat dari Allah, balasan dari Allah, hatinya dikaruniakan ketenangan. Nah, waraja'u li thawabihi, dan dia berharap balasan yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Nah, itu rasa takut yang tabi'i, yang terpuji, yaitu ketika rasa takutnya itu menghalangi dari perbuatan maksiat, membawa pada perbuatan yang wajib. Wa ghairul mahmud, adapun rasa takut yang tidak terpuji atau tercela, ma yahmilul abdi, atau ma yahmilul abda ala li'as, sesuatu yang membawa pada hamba untuk yas, atau pada yas, putus asa, min rahillah, dari pertolongan Allah. Wal kunut, kunut itu sama dengan yas, putus asa. Nah, wa hina idzin yatahassar al-'abdu wa kamisu wa rubbama yatamadi fil musibati li quwwati ya'sihi. Terkadang sampai ada yang bunuh diri, nah ada yang gila. Itu disebabkan karena putus asa dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini tercela seperti itu. Anna usani al-khawf, yang kedua, tadi ada 3 ya. Khawful ibadah, namanya khawf ibadah. Kalau tadi yang pertama tabiat, itu dilihat asalnya, tidak apa-apa asalnya, cuma kalau menyebabkan mengerjakan yang haram, itu haram. Yang kedua, khauful ibadah, khauf ibadah, rasa takut ibadah namanya. Bagaimana? An yakhafa ahadan, takut seseorang, yata'abbadu bil khauf, dia beribadah dengan rasanya, dengan rasa takutnya itu. Dia beribadah kepada seorang dengan rasa takutnya. Fahadha la yakunu illa lillah, maka yang seperti ini tidak boleh kecuali harus kepada Allah.
banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lewat situ harus detail mobilnya, motornya. Kalau enggak nanti guling mobilnya. Tahu apa? Kalau orang Bromo itu ketika kawahnya enggak dilarung, dia katanya minta sesaji. Sehingga rasa takut satu wilayah bawahnya pada takut semua. Dan itu banyak di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman mistis-mistis. Nah, wa sarafahu li ghairillah, memalingkan rasa takut seperti itu, syirkun akbarun, itu bisa syirik besar. Nah, sehingga dia siapkan sesajinya, segera cari sesembahan, sesaji, beli kambing, kemudian dilemparkan kepalanya. Kadang yang jahat itu malah hidup-hidup, ya, dilemparkan hidup-hidup. Itu bukan hanya itu malah menambah dosanya. Dulu yang kita lihat awal Lapindo, ya, kambing dilempar hidup-hidup di kawah. Nah, dan masih banyak sekarang ketika ada musibah apa, atau secara pribadi lebih nyempit dalam keluarga, suaminya kecelakaan. Nah, takut, dia sudah takut, ini suamiku lagi dibuntuti. Nah, oleh sang Bathara Kala katanya. Nggak pernah ketemu sang Bathara Kala kayak apa. Sehingga istrinya segera nyari bikin jenang merah, kasih gula merah. Kemudian bikin jenang yang putih. Gula jenang merahnya kasih piring, kemudian di tengahnya putih. Segera dikirim ke tetangga-tetangga. Kenapa? Ini karena sesaji, untuk sesaji pada sang Bathara Kala biar suaminya tidak diganggu lagi. Ini bukan hanya di pedalaman dan di kampung, tapi di kota pun, di rumah saya di kota itu kadang masih dapat kiriman seperti itu. Cuma saya bilang semua makanan yang dikorbankan untuk selain Allah itu haram, tidak boleh. Aisyah juga pernah, ini ada acara pengorbanan, kata Aisyah jangan dimakan. Apalagi ulama-ulama sekarang, jangankan yang dikorbankan untuk selain Allah, yang untuk acara bid'ah saja banyak yang memungkinkan untuk tidak dimakan. Nah, jadi kita dari sini kita memurnikan maunya di sini, ya, memurnikan rasa takut itu hanya kepada Allah. Yang paling jelas lagi ketika terutama di Jawa, ya, kalau Madura mungkin mending. Di Jawa mau mantu untuk cari hari hanya itu tidak mudah. Kadang dia sudah hitung-hitung kelahiran dari suaminya ketemu 25, istrinya sudah benar di bawahnya 24. Karena kalau istrinya yang lebih besar katanya nggak boleh, nanti ngelama suaminya diatur sama istrinya, nanti nggak jadi. Kemudian kadang pas sudah benar, tapi itu pas gebraknya mbah lakinya nggak jadi. Terus cari lagi sampai lama berbulan-bulan nyari waktu. Kenapa kok nggak berani? Misalnya sing laki itu lebih kecil, perempuannya lebih besar. Setelah dihitung pasarannya, nggak beraninya itu kan namanya takut dia. Cupen bahasanya. Cupen itu bahasa Indonesianya takut, dan itu penyakit hati. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubn. Ya, jubn itu apa? Penakut. Itu tadi
takut nanti waduh bahaya itu. Nah, coba yang laki rumahnya hadap kemana? Hadap ke utara. Wah, itu nggak bisa. Apalagi nanti masuknya itu harus lewat belakang dulu, nggak boleh lewat depan. Lewat depan kenapa? Atau jangan lewat atas ya. Itu kan nggak boleh. Nah, kayak gitu rasa takutnya. Nah, ini pembahasan ini maunya itu takut itu hanya kepada Allah. Sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan terjadi. Nah, tapi kalau rasa takutnya sangat tinggi nanti bisa diuji oleh Allah SWT. Sudah jadi nikah, sudah ketemu, yang nyari hari hanya sampai berbulan-bulan, 3 bulan baru ketemu. Mulai dari bulan Safar, oh saya nggak bisa kalau daerah sini Safar nggak bisa. Oh kalau saya sana Syawal, oh Syawal di sana nggak bisa. Sudah ketemu, sudah nikah dengan penuh acara kayak gitu, pengorbanan sesaji, hamil mulai istrinya hamil, nggak boleh duduk di pintu, nggak boleh nyembelih apa nanti anaknya pukul. Dan seterusnya itu kan, itu apa ini? Nah, nggak boleh apa lagi? Nggak. Apa itu namanya? Keleni, ya. Tapi sampai sekarang, sampai kita zaman modern seperti ini. Nah, sampai zaman kita seperti ini, itu pun tidak hilang. Kenapa? Karena tauhidnya yang mereka tidak kenal. Karena akidahnya yang tidak beres. Nah, ini namanya khauful ibadah. Jangan sampai ada pada diri kita orang Jawa, Madura, apa. Karena saya sendiri pernah diundang karena tetangga dekat jauh apa orangnya ke saya. Teman kayak itu diundang untuk ternyata pertemuan untuk nyari hari itu mulai pagi sampai siang gak ketemu mulai dari tanggal lahirnya, waktunya dan seterusnya gak ketemu. Udah capek tanya Ustadz ini gimana? Ya yang saya tahu dalam Islam gak seperti ini, gak ada ilmu kayak gini, gak ada. Ini ilmu mempersulit diri saja. Coba yakin pada Allah, tinggalkan kayak gini. Sampai ibunya sampai jengkel. Wis melok nabi ae wis. Katanya. Itu pun enggak berani. Enggak ketemu, enggak sepakat. Nah, sudah dibilangi melok nabi ae wis gitu. Itu pun enggak jadi ikut nabi enggak jadi. Kau tetap kembali ke apa tadi namanya budaya yang bikin itu lebih mengikat hati muslimin yang mungkin kita bilang mistis, yang ditakuti sampai dia berkorban, sampai dia membuat jenang, mengorbankan sesaji-saji itu tidak ada. Paling nanti kembali ke ayat yang Allah katakan innas syaitana yukhawwifu awliya'ahu. Sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti wali-wali setan, orang-orang yang takut pada setan yang disebut wali syaitan. Karena wali itu dua, ada wali Allah, ada wali syaitan. Kata Allah, innas syaitana yukhawwifu awliya'ahu. Setan itu menakut-nakuti wali-walinya. Nah, An-Nausalith al-khawf yang ketiga. Kenapa kitab ini disebut dasar sekali? Karena ini memang mendasar dan mendongkrak dari akarnya supaya manusia itu kembali pada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga khaufus sir namanya. Jadi pertama tadi namanya khauf tabi'i. Yang kedua khauf ibadah.
Yang ketiga, khaufus sir. Sir bisa diartikan sembunyi atau samar. Nah, ka'an ya khaufa sahibal qabri. Seperti seseorang takut pada penghuni kubur. Awalian, atau takut pada orang yang dibilang wali. Ba'idan, yang jauh. Nah, la yu'athiru fihi, yang tidak ada efeknya, enggak ada pengaruhnya. Lakinnahu yakhafuhu makhafatas sir, tapi dia takut. Walaupun walinya jauh di Jawa Barat, itu mengetahui apa yang kita perbuat di Jawa Timur. Nah, sehingga dia tidak berani melanggar fatwa wajangan para wali, karena kadang para walinya itu juga menfatwakan, nanti kalau kamu ada masalah, datang saja ke kuburanku, sampaikan keluhannya apa, nanti saya akan keluar menolongnya. Fahada aidan, maka ini juga zakarahul ulama minasyirki, ini juga termasuk kesyirikan. Nah, ini juga termasuk syirik. Ini tentang macam ibadah hati yang kedua, yaitu khauf. Yang ketiga, ar-raja'u. Yang ketiga, ibadah hati yang ketiga, ar-raja'. Wa dalilur raja'i, dalil raja', bahwa raja itu harus kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh dipalingkan pada selain Allah. Firman Allah, faman kana yarju. Ini raja namanya. Raja artinya penuh harap. Barang siapa yang berharap liqa rabbih, bertemu dengan Allah, falyamal amalan, maka beramalah amalan salihan, amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan dengan di dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu. Nah, ini raja. Ar-raja'u, raja, tam'ul insan. Raja itu adalah keinginan manusia fi amrin qaribil manal, dalam perkara yang diharapkan segera dapat. Qarib itu dekat ya, manal itu diperoleh. Wa qad yakunu fi ba'idil manal, kadang dalam masa yang jauh. Maksudnya ingin di dunia ini kita selamat, di dunia ini hasanah, di dunia ini. Dan juga di akhirat itu kita ingin hasanah. Dan ini juga namanya roja, baik yang dekat maupun yang jauh. Penuh harap. Nah, penuh toma itu keinginan. Tanzilan lahu manzilatal qarib. Warraja'ul mutadammanu lidzulli wal hudu, dan raja penuh harap yang bermakna, yang mengandung makna litadzallil, mengandung makna tunduk atau merendah. La yakunu illa lillah, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Wa sarrafahu li ghairillah, barang siapa yang memalingkan harapan pada selain Allah, itu syirkun, bisa masuk kesyirikan. Imma aswaru, bisa jadi syiriknya kecil, wa imma akbaru, atau bisa masuk pada syirik besar. Bihasbi ma yakumu biqalbir raji, tergantung bagaimana hati orang yang berharap tadi, orang yang roji, namanya roji. Isim fa'ilnya daripada rojaknya. Qad istadalla al-mu'allif rahimahullah, Syekh membawa ayat
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa'lam, ketahuilah anna roja, bahwa roja penuh harap al-mahmud. Jadi roja itu ada yang terpuji, ada yang tercela. La yakunu illa liman amila bi ta'atillah. Roja yang terpuji itu roja berharap yang disertai dengan amalan ketaatan kepada Allah. Kalau berharap kepada Allah, ya disertai dengan amal. Seperti orang ingin masuk surga, ya nggak bisa masuk surga kalau tanpa amal, tanpa jalani ketaatan. Sama dengan orang ingin anak, nggak mau nikah, nggak bisa, harus beramal. Orang ingin istri, ya nggak bisa tanpa berusaha mencarinya. Kemudian memang harus gerak, harus mencari, berusaha, berbuat, beramal. Kan dicela kalau tanpa beramal. Misalnya saya ingin makan, kemudian sila di masjid, ya, mulai pagi sampai sore. Walaupun ilmu tidak akan dapat, bahkan akan dicela oleh syariat, dicela berharap tanpa amal. Waraja sawabahu, terpuji, raja yang terpuji itu tadi harus dengan amal dan penuh harap pahalanya. Autaba min ma'siyatihi, atau orang ketika bertobat dari maksiat, raja qabula taubatihi, dia berharap taubatnya diterima. Amar raja bila amalin, adapun orang berharap tanpa amal, pingin buah apa tapi nggak nanam, sama dengan orang pingin anak tidak nikah. Orang ingin masuk surga tanpa amal. Fahuwa ghururun, maka yang seperti itu namanya ghurur. Tamannya itu penuh angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Misalnya Mbak Kahono ingin muda. Mbak Kahono yang usia 60 tahun ingin aku balik muda, umur 15. Itu namanya tamanni. Dan itu madmum, kata beliau madmum. Madmum itu tercela. Sudah 3, jadi doa, kemudian khauf, yang ketiga tadi roja. Yang keempat, ibadah hati yang keempat at-tawakkul. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa dalilu tawakkuli qauluhu Ta'ala, dalil tawakal, bahwa tawakal itu hanya kepada Allah. Itu firman Allah, wa 'ala Allahi fatawakkalu, kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupinya. Enggak bisa dikatakan tawakal tanpa amal. Misalnya saya lapar, kemudian itu tawakal yang tidak mencocoki syariat. Kalau dia bilang ini keyakinannya salah, keyakinannya menyimpang. Tidak demikian tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pernah ada sahabat, untanya dibiarkan nggak diikat. Dan ditanya, kenapa nggak diikat? Saya tawakal. Itu dicela oleh Rasulullah. Nggak seperti itu. Diikat dulu baru tawakal.
Sama dengan orang buka toko, itu buka toko dulu, ditata yang rapi, dibersihkan, baru tawakal, duduk, ambil kursi, duduk. Nah, artinya dijalani sebab-sebabnya. At-tawakkulu ala syai'i, tawakal, berserah diri pada sesuatu. Maknanya al-i'timadu alaih. I'timad bersandar. Nah, wa tawakkul 'ala Allah, kalau tawakal kepada Allah, tawakal kepada Allah maknanya al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah, kifayatan, meyakini Allah sebagai kifayah. Kifayah itu cukup, merasa cukup dengan Allah Azza wa Jal. Wa hasban, hasban penuh harap, fi jalbil manafi, untuk memperoleh yang bermanfaat, wa daf'il madar, dan menghilangkan bahaya. Ini pun juga, kalau ini kan amalan hati. Amalan hati pun tidak bisa, harus disertai dengan amalan anggota badan tadi. Tapi kalau memang ingin dapat uang, buka tokonya atau buka jualannya, ditata jualannya, kemudian duduk nunggu pembeli. Yang menggerakkan pembeli itu siapa? Itu Allah Azza wa Jal. Nah, jadi yang membuat tempenya habis, tempenya nggak habis, itu Allah Azza wa Jal. Nah, tidak perlu kemudian mencari sebab-sebab yang tidak benar. Apalagi kok sebab misalnya sampean kurang rajin nang kunjung nang punden nang mbah, kemudian dia bersandar ke penghuni kubur. Atau ini rombongnya ini loh harus diganti dengan kayu apa? Kayunya kurang benar. Nah, banyak lagi cara-cara yang mereka salah. Wa huwa min tamamil iman, tawakal kepada Allah ini termasuk kesempurnaan iman. Wa alamatuhu, dan tanda iman kepada Allah Azza wa Jal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa 'alallahi fatawakkalu. Kepada Allah lah kalian tawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah. Wa idza saddaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah, kalau seorang hamba itu jujur bersandarnya kepada Allah, kafahullahu ta'ala, Allah akan mencukupinya. Ma ahammahu, apa yang dia inginkan pasti diberi. Kalau toh tidak diberi di dunia, nanti di akhirat. Karena belum tentu di dunia ini orangnya mampu. Bisa jadi ketika dia tidak mampu, ketika dia miskin, dia rajin, Masya Allah, istiqomah, salat jamaahnya, Masya Allah, tidak pernah telat, taklim, Masya Allah. Tapi begitu dibuka oleh Allah pintu-pintu rezeki, kemudian dia mulai jamaahnya telat, kemudian taklim jarang. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan orang ini dalam kondisi dia istiqomah. Nah, hidupnya dengan kecukupan. Di sini kafahullah, Allah akan cukupkan. Cukup itu tidak diukur oleh banyaknya materi. Bahkan Rasulullah mengatakan laisal ghina bikafratil arad. Orang kaya itu bukan banyaknya harta, tapi al-ghina, ghina nafas, kaya itu adalah kaya hati. Liqaulihi ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini ayat ya, barang siapa tawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ai kafi, maksudnya Allah akan mencukupinya. Summa itma'annal mutawakkilu, kemudian orang yang bertawakal itu akan tenang
hatinya, jiwanya tenang. Nah, kalau orang kok masih gelisah saja, padahal sudah ada yang dimakan hari ini, badannya sehat. Nah, sudah ada tapi masih bingung saja. Nah, itu kurang tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat kalau sahabiah kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, itu yang dijadikan ukuran makanan hari ini. Demikian juga Imam Ahmad, kata beliau, aku semakin yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu punya nama Ar-Razzaq, pemberi rezeki itu Allah. Ketika di pagi hari di rumahku belum ada apa-apa. Banyak ulama-ulama salaf mulai dari zaman sahabat itu, ketika ada yang makanannya lebih yang dimakan hari ini, lebihnya disedekahkan. Orang sekarang kan berat sampai ketakutan, sebulan saja saya takut ya kalau bulan depan bagaimana. Nah, kurang meyakini tentang itu namanya miskin hatinya ya. Hatinya miskin sehingga dipenuhi rasa takut, kurang takut nanti nggak ada rezeki dan seterusnya. Maka Allah mengatakan di sini, innallaha, sesungguhnya Allah balighu amrihi. Apa maksudnya? Allah itu memuncak, baligh itu memuncak setelah urusannya. Nah, fala yajizu syai'un araduhu, maka tidak ada yang bisa melemahkan kemauan Allah Azza wa Jalla. Wa'lam anna tawakkula anwa'un, tawakal itu ada beberapa. Al-awwalu, yang pertama, at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Wa huwa min tamamil iman, ini termasuk kesempurnaan iman. Wa alamati sidqihi, dan tanda benarnya iman seseorang. Wa huwa wajibun, dan ini hukumnya wajib. La yatimul imanu illa bihi, tidak akan sempurna iman kecuali kalau orang itu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sabaqa dalilu, dan telah berlalu dalilnya di atas tadi. Yang kedua, tawakkul sir. Apa sir tadi? Ada khauf sir tadi. Samar ya, sembunyi. Bi an ya'tamida, yaitu bersandar ala mayyitin, bersandar pada mayit, datang ke kuburannya minta hajatnya, hatinya bersandar pada yang dimintai itu. Fi jalbi manfaatin, untuk memperoleh manfaat. Misalnya dia lagi punya program apa, au daf'i madaratin, misalnya lagi ujian, lagi ada program yang kemanfaatan tapi rata-rata ya duniawi. Au daf'i madaratin, atau untuk menolak bahaya. Dia datang ke kuburan, nangis di sana, bersimpuh di sana. Fahada syirkun akbarun. Orang datang ke kuburan itu yaitu tujuannya cuma ini, ingin bersandar ya, ini kan bersandar, hatinya bersandar. Terus terserah penghuni kubur ini itu, untuk hasilnya bagaimana. Maka ini syirkun akbar. Li'annahu la yaqa'u, karena ini tidak akan terjadi dan tidak akan dilakukan illa mimman ya'taqidu, kecuali orang yang meyakini anna lihadzal mayyiti, bahwa penghuni kubur ini tasarrufan, bisa berbuat sirriya, secara sembunyi, fil kauni, di alam ini. Jadi, minta tolong ke mbahnya untuk saya punya hajat, mau mantu misalnya, untuk apa, jangan sampai hujan misalnya, tamunya biar banyak, supaya banyak, jauh-jauh sebulan sebelum hajatnya.
Kemudian pulang, kondisi hatinya bersandar ke penghuni kubur itu. Wala farqa baina an yakuna nabiyan, apakah itu nabi yang didatangi kuburan nabi, awalian atau wali, kalau di Indonesia ada 10 katanya, atau tauhudan atau tauhud. Tauhid itu artinya ya sesembahan selain Allah. Udwan lillahi. Tauhid musuh-musuh Allah. Itu yang kedua, tawakal sir. Yang ketiga, tawakkul alal ghair fa yatasarrifu fi al-ghairu. Yang ketiga, tawakal kepada selainnya dalam perkara yang bisa dilakukan oleh orang lain tadi. Ma'asyuri, dengan tetap menyadari, tetap meyakini bi'ulu martabatihi. Nah, kenapa dia bersandar, bertawakal kepada orang tadi? Karena dia meyakini yang ditawakali, yang disandari itu sangat tinggi, misalnya kenal pejabat tinggi. Wa in hidati martabatihi al-mutawakkilu anhu. Dan karena cakupan martabatnya yang sangat tinggi, yang sangat luas. Mithlu seperti an ya'tamida alaihi fi husulil ma'ash. Seperti orang bersandar untuk dihasilkan pekerjaan ma'ash ini. Jadi dia mengajukan lamaran lewat orang dalam, bahasa kita ya. Orang dalam, orang dekat. Nah, dia bersandar kepada itu tadi, orang dekatnya, orang dalamnya. Fahadha nau'un minasyirkil asghari. Ini termasuk syirik kecil. Nah, kalau sampai hatinya apa? Bersandar kepada orang dalam tadi. Kenapa masuk syirik kecil? Liquwwati ta'alluqil qalbi bihi. Karena kuatnya bergantungnya hati pada orang dalam tadi. Wal-i'timad alaihi, dan disebabkan karena bersandar padanya. Jadi tekanannya di bersandarnya hati, bergantungnya hati. Amma law i'tamada alaihi ala annahu sababun. Tapi kalau dia bersandar padanya dengan keyakinan itu hanya sebagai sebab, bukan menentukan hasil tidaknya, tapi cuma sebatas titik untuk sampai apa yang diinginkan dan apa yang sedang diusahakan sampai kepada ini maksud, tanpa hatinya bersandar. Wa anallahu alladzi qaddara, dan tetap hatinya meyakini Allah yang menakdirkan. Bisa tidaknya itu terserah Allah Azza wa Jalla. Nah, dzalika ala yadihi fa inna dzalika la ba'sa bihi. Yang seperti itu enggak apa-apa. Nah, yang seperti ini tidak apa-apa. Jika kana lil mutawakkili alaihi atharun sahih fi husulihi. Asalkan lil mutawakkalin ya. Asalkan yang dititipi tadi, orang dalamnya tadi, memang ada pengaruh yang bisa. Nah, memang ada hasilnya, orangnya bisa. Nah, bisa misalnya aja nyari tukang jaga kebunnya, nyari, kalau bahasa kita satpam untuk jaga kebunnya atau jaga barangnya. Nah, tapi yang dapatnya kok orang nggak bisa lari misalnya, atau nggak bisa bela diri, bela dirinya aja nggak bisa, kok diserahi untuk menjaga. Nah, yang seperti ini, walaupun dia bilang aku terserah Allah lah, walaupun orangnya kayak gini, nah itu salah. Seperti tadi jualan gorengan kok di tengah sawah, sampai tinggal di situ di tengah hutan, nggak ada jalan, nggak ada apa. Siapa yang mau beli? Nah, itu
Kemudian dia bilang, tawakallah kepada Allah, terserah Allah. Nah, tidak begitu dalam syariat yang benar. Ar-rabi'u tawakal yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghair, tawakal kepada yang lain, fima yatasarrafu fihi al-mutawakkilu, atau tawakkalu bihaitsu yanibu ghairahu, tawakal pada yang lain agar yang diserai itu menjadi pengganti dirinya. Nah, fi amrin tajuzu fihi niyabatah, dalam perkara yang boleh menyuruh orang lain kemudian diserai. Misalnya tadi saya punya uang 100 juta ini, saya ikut andil invest usaha sampean koe sukses, usaha giling kopi. Nah, saya mau invest, ini ada uang 100 juta biar berkembang. Setelah berkembang, sibuk urusan sampai jarang kelihatan. Nah, kenapa sampean invest? Karena dia tahu orang ini sudah profesional, sudah orangnya sudah ahli, sudah lama dan pengalaman, dan itu sudah sukses, itu lihat hasilnya. Fahadha la ba'sa bihi, maka yang seperti ini tidak apa-apa. Bidalalatil kitab was sunnah wal ijma', berdasarkan dalil kitab, sunnah dan ijma'. Tapi tadi ya, yang diserai juga harus diketahui keahliannya dan memang dia bisa diserai. Faqad qala Ya'qub li bani, Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ya baniya, ilhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi, pergilah cari Yusuf dan saudaranya. Wa wakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi menyerahkan sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyerahkan ala sedekah untuk menjaga zakat, ya. Ummalan wa khufadhan, untuk membagi, mengambil, dan menjaga. Di antaranya Abu Hurairah, ya, yang beliau angkat jadi amil zakat. Nah, wa wakala fi itsbatil hudud wa iqamatiha, maka Nabi menyerahkan kepada amil zakat ini untuk menentukan batasan-batasannya dan melaksanakannya.